Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I found my way back. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bastomi, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya di sini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir sekolah yang diberikan oleh dosen saya. Dan ini adalah mata kuliah dari Komunikasi Bisnis Islam. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi pribadi. You just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih baik secara terorganisasi maupun kerumunan orang. Itu menurut Wirianto pada tahun 2004. Komunikasi interpersonal adalah interaksi orang ke orang dua arah, verbal dan nonverbal, saling berbagi informasi dan perasaan antara individu dengan individu, antar individu dalam kelompok kecil. Itu menurut Febrina pada tahun 2008. Menurut De Vito pada tahun 1989, komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau non-verbal, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru murid, dan sebagainya. Komunikasi interpersonal antara dua orang adalah komunikasi dari seorang ke orang lain, dua arah, interaksi verbal dan nonverbal yang menyangkut saling berbagi informasi dan perasaan. Komunikasi interpersonal antara tiga orang lebih menyangkut komunikasi dari orang ke beberapa orang lain atau kelompok kecil. Masing-masing anggota menyadari keberadaan anggota lain, memiliki minat yang sama dan atau bekerja untuk suatu tujuan. 2. Tujuan komunikasi antar pribadi ialah kita mengenal diri sendiri dan orang lain. KAV memberikan kita kesempatan untuk memperbincangkan diri kita sendiri, belajar bagaimana dan sejauh mana terbuka pada orang lain, serta mengetahui nilai, sikap, dan perilaku orang lain. Mengetahui dunia luar. KAP memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kita, baik objek, kejadian, dan orang lain. Jika menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Apa yang kita lakukan banyak bertujuan untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Hubungan tersebut bisa membantu mengurangi kesepian dan ketegangan, serta membuat kita lebih positif tentang diri kita sendiri. Mengubah sikap dan perilaku. Banyak waktu yang kita pergunakan untuk mempersuasi orang lain melalui KAP. Bermain dan mencari hiburan. Kejadian lucu merupakan kegiatan untuk memperoleh hiburan. Hal ini bisa memberi suasana yang lepas keseriusan, ketegangan, kejenuhan.
Membantu orang lain ialah itu sangat juga berguna bagi kita untuk lebih mengenal komunikasi antar pribadi. Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi yang efektif dalam buku Komunikasi Antar Pribadi Alo Liliweri mengutip pendapat Joseph A. De Vito mengenai ciri komunikasi antar pribadi yang efektif itu. A. Keterbukaan. Semua menanggapi dengan senang hati informasi yang di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Kualitas keterbukaan mengacu pada 3 aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada komunikannya. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus dengan segera membukakan semua riwayat hidupnya. Memang ini mungkin menarik, tapi biasanya tidak membantu komunikasi. Sebaliknya, harus ada kesediaan untuk membuka diri mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan. Asalkan pengungkapan diri ini patut dan wajar. Aspek kedua mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan komunikan yang menjemukkan. Bila ingin komunikan bereaksi terhadap apa yang komunikator ucapkan, komunikator dapat memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap orang lain. Kedua ialah empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu. Berbeda dengan simpati yang artinya adalah merasakan bagi orang lain. Orang yang berempati mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang, sehingga dapat mengkomunikasikan empati baik secara verbal maupun non-verbal. 3. Dukungan. Situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung. Individu memperlihatkan sikap mendukung dengan sikap deskriptif, bukan evaluatif, spontan, bukan strategik. Rasa positif. Ini sangat kita perlukan. Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi yang kondusif untuk interaksi yang efektif. Dan di sini juga yang kelima ialah kesetaraan. Komunikasi antar lebih pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kesetaraan meminta kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada individu lain. Peranan komunikasi antar pribadi. Johnson menunjukkan beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia, yakni komunikasi antar pribadi membantu pengembangan intelektual dan sosial kita, perkembangan sejak masa bayi sampai masa dewasa, mengikuti pula semakin meluasnya ketergantungan kita kepada orang lain. Diawali dengan ketergantungan atau komunikasi yang intensif dengan ibu pada masa bayi. Lingkaran ketergantungan atau komunikasi itu menjadi semakin luas dengan bertambahnya usia kita. Bersamaan proses itu, perkembangan intelektual dan sosial kita sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi kita
dengan orang lain. Identitas atau jati diri kita terbentuk dalam lewat komunikasi dengan orang lain. Jadi selama berkomunikasi dengan orang lain, secara sadar maupun tidak sadar, kita mengamati, memperhatikan, dan mencatat dalam hati semua tanggapan yang diberikan oleh orang lain terhadap kita. Kita menjadi tahu bagaimana pandangan orang lain itu tentang diri kita. Berkat pertolongan komunikasi dengan orang lain, kita dapat menemukan diri, yaitu mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Ada 7 sifat yang menunjukkan bahwa suatu komunikasi antara dua orang merupakan komunikasi antar pribadi. Sifat-sifat komunikasi antar pribadi itu ialah: komunikasi antar pribadi melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan non-verbal. 2. Komunikasi antar pribadi melibatkan pernyataan atau ungkapan yang spontan. Komunikasi antar pribadi tidaklah statis melainkan dinamis. Komunikasi antar pribadi melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi, dan toleransi atau pernyataan yang satu harus berkaitan dengan yang lain sebelumnya. Komunikasi antar pribadi dipandu oleh tata aturan yang bersifat intrinsik, dan ekstrinsik. Komunikasi antar pribadi merupakan suatu kegiatan yang tindakan komunikasi antar pribadi melibatkan di dalamnya bidang persuasi. Sini saya akan menyebutkan keampuhan dari komunikasi antar pribadi. Dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya, komunikasi pribadi dinilai paling ampuh dalam kegiatan mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku. Alasannya adalah komunikasi antar pribadi umumnya berlangsung secara tatap muka, face to face. Oleh karena itu, individu komunikator dengan individu komunikan saling bertatap muka, maka terjadilah kontak pribadi atau personal contact. Pribadi komunikator menyentuh pribadi komunikan ketika komunikator menyampaikan pesan. Umpan balik berlangsung seketika. Komunikator mengetahui pada saat itu tanggapan komunikan terhadap pesan, ekspresi wajah, dan gaya bicara komunikator. Apabila umpan baliknya positif, artinya tanggapan komunikan menyenangkan komunikator, sehingga komunikator mempertahankan gaya komunikasinya. Sebaliknya, jika tanggapan komunikator negatif, jadi komunikator harus mengubah gaya komunikasinya sampai berhasil. Oleh karena keampuhan dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini, dan perilaku komunikan, itulah maka bentuk komunikasi antar pribadi sekali dipergunakan untuk melancarkan komunikasi persuasi, yakni suatu teknik komunikasi secara psikologis manusiawi yang sifat halusnya luas berupa ajakan, ujukan, atau rayu. Jadi berakhirlah di sini saya menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi. Saya Muhammad Bastomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.